Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kalian semua. Pada pagi ini akan saya sampaikan materi matematika lanjutan tentang transformasi geometri pada subbagian rotasi atau perputaran. Semoga kalian semua dapat menerima dengan baik dan dapat berlatih mengerjakan soal tanpa ada kesulitan. Semoga kita semua dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh, dan mari selalu berdoa semoga kita secepatnya dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita awali materi kita selanjutnya, yaitu tentang transformasi geometri pada subbagian yang keempat tentang rotasi atau perputaran. Kalian semua sudah dapat mulai yang ke-1 yaitu translasi, kemudian kedua adalah refleksi, ketiga adalah dilatasi, dan sekarang yang keempat adalah tentang perputaran atau rotasi. Kita awali dengan definisi daripada rotasi atau perputaran. Itu adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi suatu objek dengan cara dilakukan perputaran atau diputar dengan pusat dan sudut tertentu. Kemudian selanjutnya yang perlu disepakati adalah bahwa besarnya rotasi atau perputaran dalam transformasi geometri dinyatakan sebesar A derajat atau positif A derajat, berarti arah rotasinya adalah berlawanan dengan perputaran arah jarum jam. Kemudian yang kedua, sebaliknya untuk rotasi dalam transformasi geometri sebesar negatif A derajat, arah rotasinya adalah searah dengan arah perputaran jarum jam. Itu yang perlu kalian pahami. Sedangkan hasil suatu rotasi sebuah objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasinya. Jadi misalkan untuk rotasi 90 derajat, maka dilakukan perputaran dengan pusat tertentu dan sudut 90 derajat. Kalau dinyatakan positif, berarti berlawanan dengan perputaran arah jarum jam dan seterusnya. Kemudian contoh untuk rotasi pada kehidupan kita yang nyata adalah pada ada suatu yang biasanya sering kita jumpai di tempat-tempat rekreasi atau pasar malam, yaitu biang lala. Ini adalah salah satu contoh nyata dari rotasi dalam transformasi geometri. Pada biang lala tersebut, prinsip yang digunakan sama dengan prinsip pada rotasi transformasi geometri, di mana biang lala tersebut memutar pada sudut serta titik pusat tertentu yang mempunyai jarak sama dengan setiap titik yang diputar.
Kemudian selanjutnya untuk memperoleh hasil rotasi dengan menggambar terlebih dahulu, ini dapat dikatakan sangat tidak efektif. Untuk itu, maka kita gunakan pada rotasi dan transformasi geometri ini dengan berbagai formula atau rumusan sebagai berikut. Satu, yang perlu kita jadikan pedoman adalah rotasi dengan pusat pada titik pusat O, yaitu koordinat 0,0. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rotasi sebesar 90 derajat pusat O. Ini akan memindahkan suatu titik, misal koordinatnya adalah titik A, koordinatnya X, Y. Kalau pada A, koordinat X, Y dilakukan rotasi sebesar positif 90 derajat, maka bayangan A berpindah pada A aksen, koordinatnya adalah negatif Y, X. Misal, kalau A itu adalah koordinat memiliki koordinat 5,3, maka bayangan A yaitu A aksen adalah negatif 3,5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah rotasi sebesar negatif 90 derajat. Ini akan memindahkan titik A yang koordinatnya adalah X, Y, akan memiliki bayangan A aksen, koordinatnya adalah Y, negatif X. Kemudian bagian yang ketiga atau C adalah rotasi sebesar 180 derajat. Tidak perlu dikatakan positif atau negatif 180 derajat, cukup 180 derajat saja. Pada prinsipnya 180 derajat dan negatif 180 derajat adalah identik. Rotasi sebesar 180 derajat, pusat O akan memindahkan titik A yang koordinatnya adalah X, Y ke A aksen, koordinatnya adalah negatif X, negatif Y. Itu adalah yang pertama, rotasi dengan pusat O. Kemudian yang kedua, itu adalah rotasi dengan pusat pada suatu titik yang memiliki koordinat A, B. A, yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat P, A, B, akan memindahkan titik A yang koordinatnya X, Y ke A aksen yang memiliki koordinat bayangan adalah negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Yang dimaksud X dan Y adalah koordinat A, sedangkan yang dimaksud A dan B itu adalah nilai absis dan ordinat dari koordinat titik P. Kemudian yang ketiga, yang kedua atau bagian B, rotasi sebesar negatif 90 derajat, pusat P, A, B memindahkan titik A, koordinat X, Y ke A aksen yang memiliki koordinat Y dikurangi B ditambah A, atau Y ditambah A dikurangi B boleh, negatif X ditambah A ditambah B.
Selanjutnya untuk rotasi sebesar 180 derajat pusat P, yaitu pusat A, B, akan memindahkan titik A yang memiliki koordinat X, Y ke A aksen yang memiliki koordinat negatif X ditambah 2A ditambah B, negatif Y ditambah 2B. Kemudian yang perlu dijadikan catatan, yang pertama bahwa rotasi positif 270 derajat ini adalah identik dengan rotasi negatif 90 derajat. Artinya kalau terdapat kalimat rotasi sebesar positif 270 derajat itu identik atau sama saja kita melakukan rotasi pada suatu objek itu sebesar negatif 90 derajat dan sebaliknya rotasi negatif 270 derajat adalah identik dengan kita melakukan rotasi pada suatu objek dengan besar sudut rotasi adalah positif 90 derajat. Contoh, supaya kalian tidak mengalami kesulitan, saya bedakan atas dua. Contoh yang pertama adalah rotasi dengan pusat O, yaitu pusat koordinat 0,0. Misal, jika A titik negatif 5,7, jika A titik yang memiliki koordinat negatif 5,7, maka rotasi 90 derajat akan memindahkan titik A, yaitu negatif 5,7 ke A aksen yang koordinatnya negatif 7,5 sesuai dengan formula atau rumusan yang pada slide sebelumnya yang sudah kita ikuti. Kemudian yang kedua, rotasi negatif 90 derajat akan memindahkan titik A negatif 5,7 ke A aksen yang memiliki koordinat 7,5. Kemudian rotasi 180 akan memindahkan A ke A aksen. Berarti kalau A itu X, Y, dia berpindah ke A aksen negatif X, negatif Y. Berarti A negatif 5,7 akan memiliki bayangan positif 5, negatif 7 jika A dirotasikan terhadap sudut rotasi 180 derajat. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah rotasi dengan pusat P dengan koordinat P adalah 2,3. Jika A negatif 5,7 sama seperti pada soal ke-1, maka rotasi 90 derajat dengan pusat P akan memindahkan A ke A aksen yang memiliki koordinat negatif Y ditambah A ditambah B. Kalau kita jalankan, maka negatif Y itu adalah negatif 7 ditambah A adalah 2 ditambah B adalah 3, berarti negatif 7 ditambah 2 ditambah 3. Langkah selanjutnya adalah negatif 7 ditambah 5, maka nilai absisnya A aksen adalah negatif 7 plus 5, berarti negatif 2. Kemudian ordinatnya berubah menjadi X negatif A ditambah B.
X-nya adalah negatif 5, sedangkan A-nya adalah 2 dan B adalah 3. Sehingga X dikurangi A ditambah B, langkah selanjutnya adalah negatif 5 dikurangi 2 plus 3. Negatif 5 dikurangi 2 adalah negatif 7, kemudian plus 3 adalah sama dengan negatif 4. Sehingga koordinat bayangan titik A atau A aksen adalah negatif 2, negatif 4. Begitu seterusnya. Ini sama juga hasilnya jika titik A negatif 5,7 dirotasikan dengan pusat P yang memiliki koordinatnya 2,3 jika sudut rotasinya adalah negatif 270 derajat. Pada slide sebelumnya kita sepakati bahwa perputaran atau rotasi positif 90 itu identik dengan negatif 270 derajat. Yang kedua, bagaimana kalau titik A negatif 5,7 itu kita rotasikan dengan rotasi negatif 90 dengan pusat P. Sama seperti pada yang pertama, tetapi untuk koordinat bayangan atau A aksen berubah sesuai dengan formula atau rumus yang sudah kita jadikan sebagai catatan. Kalau rotasi adalah negatif 90, maka bayangan A adalah Y dikurangi B ditambah A, atau Y ditambah A dikurangi B untuk absisnya, dan negatif X tambah A tambah B untuk ordinatnya. Sehingga bayangan A yaitu A aksen terhadap rotasi negatif 90 derajat pusat P adalah sebesar 6,10. Kemudian rotasi 180 derajat dengan pusat P akan memindahkan titik A ke A aksen yang memiliki koordinat atau pasangan koordinat negatif X ditambah 2B ditambah 2A plus B. Kalau kita jalankan, maka nilai absis daripada A aksen adalah negatif X. Berarti negatifnya 5 berarti positif 5. Ditambah 2A. 2 kali A, 2 kali 2 adalah 4. Berarti 5 ditambah 4 adalah sama dengan 9 ditambah B. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Maka absis daripada A aksen adalah 12. Kemudian gimana ordinatnya? Ordinatnya menjadi negatif Y ditambah 2B. Kita jalankan, Y adalah 7, berarti negatif 7 ditambah 2B. 2 kali 3 adalah 6. Negatif 7 ditambah 6 sama dengan negatif 1. Oh, berarti bayangan titik A yaitu A aksen terhadap rotasi 180 derajat dengan pusat P 2,3 adalah memiliki koordinat A aksen 12, negatif 1. Dan begitu seterusnya. Anak-anak sekalian, dengan tujuan supaya apa yang telah saya sampaikan ini dapat kalian terapkan pada soal-soal tugas rotasi yang akan saya sampaikan. Kemudian kerjakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh.
agar di dalam mengerjakan soal tugas rotasi ini kalian tidak akan mengalami kesulitan. Begitu juga kalau kalian mengalami kesulitan, maka kalian bisa tanyakan langsung melalui grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Saya kira ini saya sampaikan 2 soal tentang rotasi. Masing-masing untuk soal 1 adalah rotasi dengan pusat O 0,0 dan yang kedua adalah rotasi dengan pusat P yang koordinatnya adalah 2,6. Semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan.